Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang penggunaan bahasa asing pada kalangan remaja mengikis rasa nasionalisme. Baiklah, sekarang waktunya saya akan memberikan kepada tim afirmatif untuk menyampaikan pendapatnya. Perkenalkan, nama saya Rinal Haki, NIM 191. Dalam teks Sumpah Pemuda, ada satu bagian yang menyatakan bahwa kita semua sebagai bangsa Indonesia telah mengakui bahasa Indonesia yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Pernyataan para pemuda pejuang Indonesia pada tahun 1928 itu berpengaruh besar terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Dan itu terbukti bahwa bangsa Indonesia mampu mempersatukan bangsa Indonesia untuk berjuang melawan penjajah. Hasilnya dapat dirasakan Indonesia merdeka. Itu arti bahasa Indonesia harus dihormati dan menjunjung tinggi keberadaan sebagai bangsa nasional. Bangsa Indonesia telah membangkitkan rasa rasionalisme. Sekian. Mohon maaf, sebelumnya saya Argirana Rafiroyani, NPM 287. Saya tidak setuju dengan pendapat Masnya. Soalnya apa? Kalau untuk kita menguasai bahasa Indonesia saja, itu justru untuk relasinya itu lebih sempit. Karena apa? Karena kita biasanya berkomunikasi dengan orang lokal saja. Jadi jika ada orang asing yang datang ke negara kita mau tidak mau harus menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi dengan mereka untuk memberikan informasi kepada mereka serta berinteraksi lebih luas lagi. Itu juga kita menggunakan bahasa asing. Jadi diupayakan untuk warga negara, apalagi remaja, itu harus bisa menguasai bahasa asing. Maka dari itu saya dapat menyimpulkan kalau misalkan para remaja bisa menguasai bahasa asing itu tidak dapat mengikis rasa nasionalisme mereka, justru itu bisa menambah interaksi mereka dalam berkomunikasi lebih lanjut di dunia lebih luas lagi. Terima kasih. Baik, saya Anggun Putri Pranesti, NPM 241, ingin menambahkan pendapat saya bahwa penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari dapat mengkikis rasa nasionalisme. Sebab itu, orang Indonesia akan mengabaikan bahasa Indonesia bila di kantor atau bahkan di sekolah yang menggunakan bahasa asing. Lama-kelamaan, bahasa Indonesia akan hilang dari peredaran. Itu berarti kita telah melupakan sejarah seperti yang saya sampaikan di atas. Padahal bangsa yang besar dan benar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Dan itu merupakan bukti bahwa kita telah kehilangan rasa nasionalisme. Baik, makasih. Mohon maaf, saya Yuliasi NPM 268 ingin menambahkan beberapa alasan yang dapat menguatkan pendapat dari Argirina. Yang pertama, rasa nasionalisme itu tidak akan terkikis hanya karena kita menggunakan bahasa asing di Indonesia. Buktinya, pejuang kita dahulu seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, mereka itu tidak hanya menguasai bahasa Indonesia, mereka juga menguasai bahasa Belanda. Tetapi rasa nasionalisme mereka itu tidak perlu diragukan lagi. Kemudian yang kedua itu, rasa nasionalisme tidak harus ditumbuhkan dengan penguasaan bahasa Indonesia saja. Banyak cara lain untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di negeri ini. Contohnya seperti di sekolah dapat diadakan pendidikan bela negara atau melalui pendidikan kewarganegaraan. Dengan demikian, saya kira akan lebih tepat untuk menjaga rasa nasionalisme di Indonesia. Sekian dari saya. Baik, saya Ahmad Rafiq, NIM 435. Saya kurang setuju atas pendapat Mbak Yuliasi, karena penggunaan bahasa asing akan mengikis kecintaan pemuda Indonesia terhadap bahasa Indonesia. Mereka lebih senang menggunakan bahasa asing karena penggunaan bahasa asing mereka anggap dapat menaikkan gengsinya. Dianggap intelek, awalnya hanya sedikit istilah asing yang digunakan, lama-lama semuanya menggunakan bahasa asing.
Akhirnya bahasa Indonesia akan hilang dari negara Indonesia. Padahal bahasa menunjukkan kebangsaannya. Oleh karena itu, untuk berkomunikasi sehari-hari di Indonesia, kita tak perlu menggunakan bahasa asing. Itu sangat berbahaya karena dapat mengikis rasa nasionalisme kita sendiri. Terima kasih. Baik, saya Bayu Winarto, NPM 252. Saya kurang setuju ya dengan pendapatnya Mas Ahmad tadi. Karena apa? Menguasai bahasa asing akan membuka lebar kesempatan mendapatkan pekerjaan. Karena pemuda Indonesia mempunyai kesempatan bekerja, berarti kehidupannya semakin baik dan sejahtera. Rakyat satu negara yang sejahtera tidak akan berpaling kepada negara yang lain. Rasa nasionalisme tidak terkikis. Negara-negara yang warganya tidak sejahtera akan pergi dari negaranya dan meminta perlindungan. Ada orang-orang yang meminta perlindungan ke Australia, ke negara-negara Eropa. Itu karena apa? Karena negaranya merasa tidak sejahtera. Itulah sebabnya kami bertahan bahwa penggunaan bahasa asing itu perlu dilakukan. Dan saya yakin penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari tidak akan mengurangi rasa nasionalisme. Baik, demikian dari diskusi saat ini. Untuk tim afirmatif ataupun oposisi, ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Cukup. Baik, saya akan menyimpulkan berdasarkan argumen yang telah dikemukakan oleh kedua tim. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari bahwa bahasa Indonesia tidak akan terkikis dengan diperkuat perkembangan bela negara, sehingga bahasa Indonesia tetap kokoh digunakan masyarakat dalam menghadapi persaingan dengan bahasa asing. Selain itu, bahasa asing juga perlu dipelajari agar kita sebagai warga negara Indonesia bisa terhubung dan bahasa lain dan berikan manfaat masyarakat sejahtera. Baik, sekian dari diskusi saat ini. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan?